Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, kita berjumpa kembali dengan Inspirasi Fisika Kehidupan. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang benarkah hukum kekekalan energi itu? Baik, untuk memahami ini, kita ikuti pembahasan berikut ini. Seorang pekerja bangunan mampu memindahkan material dengan menggunakan kereta dorong kalau memiliki energi. Demikian juga dengan kendaraan-kendaraan ini, truk mampu mengangkut material atau bahan jika memiliki energi. Demikian juga dengan drivernya. Demikian juga dengan para karyawan yang bekerja di balik layar komputer mampu mengoperasikannya jika memiliki energi, baik operatornya ataupun mesin komputernya. Demikian juga dengan seorang supervisor atau peneliti atau apapun yang bekerja hanya mengamati dari balik monitor juga mampu bekerja kalau ada energi. Energi dari yang dibutuhkan seorang pekerja bangunan ini mungkin dari sepiring nasi, sedangkan truk ini dari bahan bakar minyak. Sedangkan dari peralatan mesin komputer dan lainnya bekerja kalau ada energi listrik. Ya, bagaimana hubungan antara usaha dan energi? Kita ikuti pembahasan berikut ini. Usaha dalam fisika didefinisikan sebagai hasil kali antara komponen gaya yang segaris dengan perpindahan dengan besarnya perpindahan S atau W sama dengan F cos theta kali S. Misalnya sebuah balok ditarik dengan gaya F yang membentuk sudut theta terhadap perpindahan S. Dirumuskan W sama dengan Fs cos theta. Dengan W adalah usaha dengan satuan Joule, F gaya satuan Newton, dan S perpindahan satuan meter, theta sudut antara F dan S. Dan jika F dan S searah, theta sama dengan 0, maka cos theta sama dengan 1 atau dirumuskan W sama dengan F kali S. Dan bagaimana hubungan antara usaha dan energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Artinya manusia, mesin, atau apapun bisa bekerja atau berusaha memindahkan material ataupun memindahkan barang ataupun data jika memiliki energi. Sedangkan usaha sendiri merupakan proses perubahan energi, baik perubahan bentuk energi ataupun perubahan besar energi. Jadi W sama dengan delta E, dengan delta E adalah perubahan energi. Dan misalnya pada energi mekanik pada bidang vertikal, maka usaha sama dengan perubahan energi potensial. Sedangkan pada bidang datar, delta F sama dengan perubahan energi kinetik. Dan sebagian besar energi kita pada saat ini berasal dari energi listrik yang dihasilkan dari generator, misalnya pada PLTA. PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan energi potensial dari air bendungan yang dirubah menjadi energi kinetik dengan menggunakan air terjun seperti ini. Sehingga energi yang berasal dari energi potensial air bendungan dirubah menjadi energi kinetik untuk memutar turbin-turbin, dan turbin ini memutar generator, yang perubahan generator ini menghasilkan perubahan medan magnet yang pada kumparan yang menghasilkan energi listrik. Dan energi listrik ini menghasilkan arus listrik bolak-balik tegangan yang dirubah tegangannya dengan menggunakan transformator setup untuk dinaikkan tegangannya sehingga mampu ditransmisikan ke tempat yang jauh untuk mengurangi kehilangan energi yang berubah menjadi energi kalor. Sehingga dari tiang-tiang listrik tegangan tinggi inilah energi listrik ini dipindahkan ke tempat yang jauh sampai ke kota, yang sebelum masuk kota akan diturunkan dengan trafo step down. Sehingga untuk masuk ke industri, ke kantor, atau ke rumah-rumah kita, energi tenaganya, tegangannya hanya 220 volt. Dan dari rumah ini misalnya energi listrik yang berupa tegangan 220 volt dimanfaatkan untuk menerangi rumah dengan lampu ataupun keperluan-keperluan yang lainnya yang tentunya sangat banyak. Misalnya dirubah menjadi energi gerak pada kipas angin ataupun pada mesin cuci, berubah menjadi energi kalor pada setrika listrik dan kompor listrik ataupun kulkas, dan berubah menjadi energi cahaya bisa berupa informasi dan data ataupun hiburan dari layar TV dan monitor komputer atau laptop ataupun HP. Dan semua alat ini akan bisa bekerja kalau ada energi listrik. Dan kita tahu energi listrik itu dihasilkan baik dari PLTA, tenaga air, atau uap, atau angin, atau matahari yang tentunya semuanya berasal dari alam.
Sehingga pada dasarnya manusia menggunakan energi ini yang juga berasal dari alam. Sehingga manusia mengatakan tidak bisa menciptakan energi atau hanya merubah bentuk energi. Dari situlah dikenal hukum kekekalan energi yang pertama kali digagas oleh James Prescott Joule, seorang fisikawan Inggris yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Namun energi hanya dapat diubah atau ditransfer dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Kita mengenal sebagian besar sumber energi yang kita adalah dari bahan bakar minyak bumi, kemudian air terjun untuk pembangkit listrik tenaga air, ataupun dari matahari yang menghasilkan tenaga surya baik pada solar cell ataupun untuk tumbuhan sebagai bahan bakar, bahan makanan manusia memerlukan untuk proses fotosintesis. Dan kita tahu juga bahwa matahari yang bagian daripada bintang-bintang terlahir dari proses yang dikenal dengan teori Big Bang atau temuan besar, yang dikenal sebagai proses terjadinya lahirnya alam semesta ini. Dan alam semesta ini terus berkembang dan sampai suatu saat juga akan mengalami proses yang dikenal dengan kematian alam semesta atau peristiwa supernova, di mana suatu bintang akan menyala sangat terang dan akhirnya redup dan mati. Dan itulah orang-orang yang beragama mengenal dengan istilah hari kiamat atau hari berakhirnya alam semesta. Jadi benarkah energi itu kekal? Benarkah energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan? Kalau manusia bersandar pada dirinya sendiri, tentunya manusia tidak mampu menciptakan atau memusnahkan energi. Karena manusia hanya diberi kemampuan untuk memanfaatkan energi atau merubah energi satu bentuk ke bentuk lainnya. Sehingga kita mengenal itu dengan hukum kekekalan energi. Bagi orang-orang yang beriman, mengetahui bahwa alam semesta ini bukan ada dengan sendirinya, tetapi ada yang menciptakan. Dialah Allah, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Sehingga energi yang merupakan bagian dari alam juga merupakan milik Allah. Karena kekuatan itu semuanya adalah milik Allah. Annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Bahwa semua kekuatan itu milik Allah dan bahwasanya Allah itu amat sangat siksanya. Sehingga kita dari sini memahami bahwa kekuatan atau energi itu adalah milik Allah. Sehingga manusia itu hanya mampu memanfaatkan atau merubah bentuk energi dengan akal atau ilmu yang dimilikinya. Para siswa sekalian, dari situlah makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita suatu zikir yang mengingatkan kepada kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, bahwa tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat dan mohon masukan para ahli, baik para ahli profesor fisika ataupun agama, atas lintasan pemikiran saya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.